Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sebelumnya ada yang pernah melihat saya? Belum? Ada yang kenal siapa saya? Ada satu, ya udah. Saya perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Jam Hari. Di sini saya dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Salatiga. Nah, duduknya saya di sini guna memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu public speaking, yang mana di dalamnya ada salah satu tugas, yaitu harus buat penyuluhan. Penyuluhan itu apa sih? Ada yang pernah tahu? Ada yang pernah dengar nama penyuluhan? Belum. Jadi penyuluhan itu semacam sosialisasi, semacam apa ya? Edukasi. Edukasi pada masyarakat, edukasi pada anak muda, edukasi pada anak-anak sekolah seperti kalian. Nah, di sini saya akan membawa satu tema. Tema itu apa sih? Mungkin tema ini menurut saya sangat relevan di kalangan anak muda. Kenapa? Karena anak muda seperti teman-teman semua ini merupakan masa-masa yang penuh dengan kepenasaranan. Jadi masa-masa kenakalan. Misal lihat orang, contoh kecilnya gini, lihat orang ngerokok. Nah, kita jadi penasaran, rokok itu gimana sih rasanya? Enak gak sih rasanya? Nah, di sini ada yang udah ngerokok belum? Belum. Oh, udah belum? Belum. Ya, bagus. Jadi masa-masa sekolah tuh sebaiknya jangan merokok dulu. Nah, terus kembali lagi ke tema narkoba. Narkoba, ada yang tahu kepanjangannya? Narkoba, ada yang tahu nggak? Nah, jadi narkoba itu adalah sebuah singkatan. Terus kepanjangannya apa? Narkotika, psikotropika, dan bahan zat adiktif lainnya. Itu kepanjangan dari narkoba. Nah, terus siapa sih sasaran dari narkoba? Bisa sasaran peredaran narkoba, apakah narkoba ini beredar di kalangan pejabat, atau di kalangan masyarakat bawah, atau para pelajar? Nah, ini tuh nggak ada apa ya? Nggak ada persebaran khusus. Misal narkoba ini disebarkan di kalangan pejabat, nggak ada. Jadi semua kalangan, entah itu anak kecil, entah itu anak sekolah, entah itu pejabat, entah itu orang atau keluarga yang punya perekonomian di bawah rata-rata, itu tetap bisa bisa jadi bahan tersebarnya narkoba. Pria, wanita, anak-anak, lansia, ekonomi. Kita kan sudah sering melihat kasusnya. Misal kayak anak muda terjerat narkoba. Ada yang pernah lihat ini kan berita apa yang terjerat kasus narkoba? Banyak kan? Banyak. Nah, tren narkoba di kalangan siswa, di kalangan usia seperti teman-teman semua. Itu yang pertama, trennya rokok. Jadi berbentuk rokok. Misal kayak gini. Mas, ini yang depan siapa namanya? Ulum. Nah, misal Mas Ulum udah ngerokok nih. Mas Ulum udah ngerokok, terus beli rokok lah ke warung Madura. Di warung Madura itu ditawarin rokok. Misal yang punya warung Madura ini sebagai pengedar narkoba, tawarin rokok. Mas Ulum, atau Mas, saya punya
rokok yang enak. Kalau Mas ngerokok ini semua beban hidup Mas nanti jadi hilang. Kalau bebannya berat nanti jadi ringan. Kalau Masnya stres nanti jadi nggak stres gitu. Misal diiming-iming kayak gitu. Nah, siapa sih yang nggak mau gitu? Bebannya hilang, gitu. Beban hidupnya hilang. Nanti kan Mas Ulu mencoba untuk membeli rokok. Ternyata karena kurang pengetahuan terhadap narkoba, Mas Ulum tertariklah membeli rokok itu. Dibeli, dicoba. Pas dicoba di kamar, satu kali apa namanya? Satu kali isap, mulai beban hidupnya mulai terasa ringan, mulai terasa hilang gitu, mulai terasa hilang, terus kesadarannya mulai hilang. Satu batang, nambah lagi 2 batang, 3 batang, 4 batang, sampai habis. Besoknya ketagihan. Akhirnya balik lagi ke warung Madura yang tadi. Sekarang bukan warung Madura yang nanyain, tapi Mas Ulum yang nanyain. Mas, rokok yang kemarin masih ada nggak? Akhirnya balik lagi. Dibawa lagi ke kamar. Akhirnya ada yang minta satu temennya. Nah, yang temannya ini ngerasain hal yang sama. Loh, kok enak gitu. Kok enak? Kok kayak nggak punya beban hidup? Kok tugas sekolah jadi lupa gitu. Akhirnya ketagihan menyebarlah narkoba yang berbentuk rokok itu di kalangan siswa. Yang kedua, itu bisa lem. Tahu? Pernah lihat kasus-kasus yang lem, kayak anak kecil atau anak jalanan gitu pakai lem fog kan? Terus jadi mabuk. Miras itu udah jelas ya, miras, ganja, ekstasi, sabu. Yang paling banyak itu miras, alkohol. Terus apa sih efek narkoba terhadap tubuh manusia? 1. Halusinogen. Halusinogen, ada yang tahu halusinogen? Halusinasi. Misal lah yang tadi pas ngisap rokok tuh tiba-tiba ngisap rokok, hilang kesadaran, akhirnya membayangkan sesuatu yang tidak terjadi. Misal tiba-tiba dalam bayangan tuh sedang di mana gitu. Aku pernah lihat di satu akun TikTok, itu kontennya ada yang kontennya mabuk, tapi mabuknya pakai buah apa yang suka pakai mabuk tuh? Cubung. Nah, pakai cubung. Itu makan buah kecubung, mabuk. Akhirnya seakan-akan dia tuh lagi di kolam, padahal lagi di daratan kayak gini. Lucu kan? Kebayang gak sih? Lagi di daratan tiba-tiba kayak lagi berenang di kolam renang gitu. Di daratan kayak gini. Terus kayak tenggelam gitu. Itu karena halusinasi. Kemudian yang kedua ada stimulan. Nah, stimulan itu yang ini. Yang ketiga ada depresan. Depresan tuh kayak stres gitu. Terus ganja, ini salah satu jenisnya ya, ganja. Ganja tuh mempunyai dampak yang pertama, gangguan berpikir. Berpikirnya itu lemot, berpikirnya itu gak jelas. Ditanya A, jawab B. Ditanya B, jawab C. Tanya C, jawab Z. Gitu kan, gak jelas kan? Gitu. Itu mungkin kebanyakan makan ganja. Jadi hati-hati kalau di sekeliling kita ada orang yang ditanya A, jawab B, mungkin kebanyakan ganja. Kemudian malas, gangguan keseimbangan, sulit konsentrasi, dan hilang refleks. Jadi saya mengharapkan ke teman-teman semua, semoga kita semua terhindar dari yang namanya narkoba.
Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata atau penjelasan yang kurang dimengerti sama teman-teman semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.